Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan juga refleksi atas pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasan kita hari ini, maka kita bedakan dulu mana pendidikan dan mana pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu adalah dua hal yang berbeda, yang mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan juga batin. Sedangkan pendidikan hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari materi modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sekedar mentransfer ilmu saja. Jadi pembelajarannya itu tidak bermakna, hanya sekedar mentransfer ilmu, mentransfer pembelajaran dari saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah ketuntasan dari materi yang saya ajarkan. Jadi itu sangat saya perhatikan sekali daripada saya memperhatikan karakteristik dari murid-murid saya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah saya hanya melihat nilai itu dari aspek kognitif saja ya. Jadi untuk aspek-aspek yang lain itu memang tidak saya perhatikan begitu ya. Jadi kalau memang aspek kognitifnya bagus, ya udah berarti anak tersebut menurut saya itu sudah bagus. Seperti itu. Yang keempat, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpatokan bahwa murid itu harus memenuhi KKM. Jadi setelah murid itu berhasil dalam pembelajarannya, itu dilihat dari seberapa jauh dia mampu menuntaskan KKM-nya. Jadi kalau satu murid itu memang sudah menyelesaikan atau dia sudah mendapatkan nilai memenuhi KKM-nya, maka sudah saya anggap pembelajaran itu berhasil. Yang kelima, pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah murid hanya sebagai objek dari pembelajaran saja. Jadi setiap pembelajarannya itu tidak berfokus pada murid, tetapi murid hanya menjadi objek saja. Jadi masih berfokus pada guru. Pembelajaran yang saya lakukan yang berikutnya adalah saya masih berpatokan pada hafalan siswa. Pembelajaran berikutnya adalah saya masih suka merasa gelisah dan juga merasa kecewa jika ada murid-murid saya yang tidak menuntaskan pembelajarannya, atau ada murid saya yang tidak mendapatkan nilai yang melampaui KKM. Itu saya akan merasa sangat kecewa sekali di situ. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, maka saya menyadari beberapa hal yang mana hal tersebut memang sudah saya lakukan di kelas, tapi saya merasa bahwa hal tersebut memang itu kurang tepat dan memang harus saya perbaiki. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari beberapa hal yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah pembelajaran yang menyeluruh. Pembelajaran yang menyeluruh seharusnya memang dilakukan pada proses pembelajaran. Di antaranya adalah aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya. Itu harus betul-betul saya perhatikan seutuhnya. Selain itu, saya juga sadar betul bahwa murid itu harus dijadikan sebagai subjek dari pembelajarannya, sehingga murid itu bisa merasakan yang namanya kebebasan berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat, kemudian juga mereka itu bisa berkreasi ya di dalam kelas.
Saya juga menyadari bahwa bagaimana seorang guru itu harus menjadi fasilitator untuk peserta didik saya di dalam pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Saya juga harus menyadari bahwa karakteristik murid-murid saya di kelas yang sangat berbeda itu memang saya harus pelajarinya satu persatu, bagaimana mereka itu punya karakter. Untuk apa? Untuk merencanakan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Yang berikutnya, saya sadar betul bahwa murid itu memang harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu apa saja yang dapat saya segera terapkan di dalam pembelajaran di kelas saya. Yang pertama adalah saya harus merancang pembelajaran di kelas saya, yang mana pembelajarannya itu harus interaktif, pembelajarannya itu harus menyenangkan, dan juga pembelajarannya itu harus betul-betul menjadi murid itu sebagai student center. Jadi pembelajarannya betul-betul fokus kepada murid. Yang berikutnya adalah saya harus merencanakan sebuah pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajarannya yang bisa memicu anak untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan juga berkolaborasi dengan teman-temannya. Yang bisa saya segera lakukan yang berikutnya adalah pembelajarannya itu bukan menuntut nih supaya dia mendapatkan nilai, supaya dia mendapatkan dipaksa untuk paham sesuatu, tetapi memang pembelajarannya itu lebih kepada menuntun. Kemudian hal yang bisa saya lakukan dalam pembelajaran saya di kelas adalah saya harus menggali lagi karakteristik murid dan juga kebutuhan-kebutuhan belajarnya itu dengan cara apa? Dengan cara melakukan komunikasi yang baik dengan semua peserta didik saya secara bergiliran, seperti itu. Jadi dengan seperti itu saya mampu mengenali karakteristik peserta didik saya, bagaimana dia latar belakang di rumahnya, bagaimana kondisi kesehatannya, bagaimana kondisi kejiwaannya, bagaimana dia mampu mengikuti pembelajarannya, seperti itu ya. Jadi dengan seperti itu diharapkan pembelajarannya saya mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dan juga menyenangkan. Mungkin dalam kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Bapak Ibu Guru bisa berkomentar di bawah supaya kita saling mengingatkan dan juga kita bisa untuk saling memperbaiki, seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.